Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya begini, teman. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah sariqus shalah. Nanti paling besar, paling sangat siksanya pada hari kiamat yaitu adalah orang yang mencuri sholat. Lalu para sahabat itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibaratkan kita sekarang, masa ya Rasulullah ada orang mencuri sholat? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, iya banyak. Orang-orang yang mencuri sholat itu banyak. Seperti apa Rasulullah? Itu sholatnya yang tidak tumak nina, sholatnya tidak tumak nina, sholatnya tidak anteng. Itu namanya orang yang mencuri sholat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencuri sholat dan sholatnya artinya tidak tumak nina, itu termasuk orang yang mencuri sholat. Maka dari itu orang yang sering atau biasa mencuri sholat, maka apa? Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat itu siksanya paling pedih, paling banget, paling saraja nreng mathura ya junepon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kula kadang emot. Makanya kita kadang-kadang ingat pada diri kita sendiri ya. Kalau saya sholat terus saya tidak tumak nina yang bagus, kadang-kadang ingat kepada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, kata Rasulullah, orang yang nanti azabnya itu paling besar di hadapan Allah pada hari kiamat, orang yang mencuri sholat. Kadang-kadang saya begini sendiri, alhamdulillah barokahnya ingat kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang bisa menjaga tumak nina saya. Nah intinya begini teman ya, makanya kalau sholat ayo kita tumak nina yang betul, yang benar ya. Makanya kalau saya pikir kadang-kadang begini, mengapa ya sholat itu kok harus baca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu memang kita itu harus tumaknina, walaupun bacaannya itu termasuk sunat, bagaimana kita harus tetap tumaknina teman ya. Makanya kalau kita sholat, ayo jaga tumak nina kita biar kita tidak termasuk orang yang mencuri sholat itu. Kan kadang-kadang banyak ya, kadang-kadang kita sendiri kok begini kok kadang-kadang lupa, kadang-kadang ya namanya tingkatan orang yang kayak saya ya, kadang-kadang lupa atau kadang-kadang memang biasa, atau kita tidak menghiraukan kepada sholat yang betul. Kadang-kadang Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, dhalin subhanallah. Apa yang dibaca itu kok sholatnya cuma sewes sama Allah liman hamidah, sewes Allahu Akbar, sewes. Apa itu yang dibaca itu nggak jelas. Makanya yang dinamakan sholat yang sempurna itu ya apa? Bacaannya bagus, terus tumak ninanya bagus. Itu namanya apa? Namanya sholatnya itu sempurna. Nah makanya kalau sholatnya itu sempurna, insya Allah kita bisa apa? Mendapatkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat
tapi tidak bisa. Inna sholata tanha, tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Paling kita sholatnya wes-sewes itu paling. Makanya kalau kita sholat jangan cuma sholat sewes-sewes, jangan. Atau termasuk orang kita ini jangan sampai termasuk pencuri-pencuri semua. Pencurinya apa? Pencurinya sholat. Jangan. Ya, banyak orang mencuri sholat. Banyak orang sholatnya cuma sewes-sewes. Jangan. Mari kita mengerjakan sholat menghadap kepada Allah itu harus yang serius, harus yang yang bagus atau sempurna. Nah, sempurnanya sholat itu bagaimana? Ya, minimal bacaannya harus tepat, harus benar. Contohnya begini, kalau dalam ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, walaupun tidak 3 kali karena itu bacaannya cuma sunat teman ya. Ndak 1 kali ndak apa-apa, 2 kali ndak apa-apa, cuma yang betul aja teman, yang betul. Kado mun apa jeung si bener. Kadang-kadang apa jeung napa Allahu Akbar subhanallah. Nah, penikah saya baca ni kan nyaman wes. Sami Allahu liman hamidah subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar lo itemu, bacana lo itemu. Kalau mengarah kepada sahnya sholat, sahnya pembacaan itu termasuk tidak sah bacaannya, cuma dikarenakan bacaannya itu sunat. Makanya kadang-kadang ya tumak ninanya itu enggak benar, kadang syut. Banyak kok saya melihat teman-teman sholatnya tidak tumak nina, itu termasuk orang yang mencuri sholat, termasuk pejeng wes. Mangkana ku lebih sampian mun apejeng tore pegena ce apejeng wes. Allahu Akbar wes Allah aja. Urusan husuk deki bahas sebudian meskipun lo husuk sepenting sholat tegena subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh mentero cepet subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lo usah cepet sementing tepak. Meskipun sekalian bacana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sementing tepak tumakninana cukup. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup. Kenapa Rabbighfirli Allahu Akbar. Apa jangan. Makanya teman-teman, yuk tretan kancah situ aja mun asolat tumakninana pebender pegena panyaman meskipun kon lakon can becan sesonat kak dinto biasana telo kaleh telo becening situng lo apon apa sepenting bisa nyamporna aki de can becan delem solat senga kengain ki senga solat. Allahu Akbar. Syarat ruku apa tepak? Ruku sujudah i'tidal pagena, ruku pagena, sujud pagena, tahiyat awal pagena, dalam bacaan pagena cek sampai keng maca wes macam cek nika pagena kerana oleh nagenda maca kele mangkana syarat ake dalam ilmu fikih kak dinto orang maca kak dinto kotu napa kotu sekerana ekeding de abeng tibi apa sopa aja jelas makan mungkin yang bajang Allah liman Allah Akbar kue keding abeng tibi long ngiding itu termasuk syarat dalam sholat harus epekeding de koping tibi Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni kan keding de kopeng tibi nikah syarat dalam bacaan dalam sholat. Insya Allah ku lebih sampian mun asolat ki pagena sampurna insya Allah menambah kehusuan ku lebih sampian
bisa menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah pembahasan khusyuk saya belum bahas kalau bahas sebab khusyuk karena ulet tibi kadin tok kicenya manusia dangki dan kadang melarat saya khusyuk. Cuma enteng sementing apa jeng khusyuk urusan budi mun lebih sampean kita semua jangan begitu. Memang aturannya sholat itu harus khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, bagaimana caranya bisa khusyuk? Itu harus diusahakan. Cuma saya sekarang tidak membahas masalah khusyuknya sholat. Cuma saya bicara masalah apa? Sholatnya jangan mencuri sholat. Dan jangan sholat yang semacam sewes. Itu tidak bagus. Bahkan kalau tumak ninanya itu tidak betul, maka sholatnya tidak sah. Karena tumak nina dalam sholat itu termasuk rukun, ya, termasuk rukunnya sholat. Segalanya tumak nina, itidal tumak nina, ruku tumak nina, sujud tumak nina, itu semuanya itu. Makanya ingat, harus tumak nina, karena orang yang tidak tumak nina, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang mencuri sholat. Orang yang mencuri sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk apa? Orang yang paling pedih siksanya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis teman ya, hadis, bukan qaulul ulama, bukan, itu hadis. Asyadun nas adzaban yaumal qiyamah sariqus shalah. Paling pedihnya siksanya di hadapan Allah itu orang mencuri sholat. Bagaimana? Ada manfaatnya khususnya pada kita sendiri, umumnya kepada teman-teman yang melihat video ini ya. Oke teman, kiranya cukup sampai di sini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.